Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi belajar yaitu grafik fungsi kuadrat. Kita sudah mempelajari sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a, b, c elemen bilangan real, a-nya dipersyaratkan tidak boleh sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat ini merupakan bentuk visualisasi sebuah fungsi. Kita masih ingat fungsi linier, grafiknya berupa garis lurus. Ini contohnya anak-anak. Fx sama dengan x dikurangi 2. Fx sama dengan x dikurangi 2. Kalau kita memberi tahu pada teman kita atau kita berbicara tentang fungsi fx sama dengan x dikurangi 2, barangkali masih ada kesulitan bagaimana memahaminya. Maka akan lebih jelas ketika kita menggambar. Grafik Y sama dengan X dikurangi 2. Ini merupakan bentuk visualisasi fungsi Fx sama dengan X dikurangi 2. Orang bisa mengatakan yang dimaksud fungsi tersebut adalah ketika garisnya digambar itu memotong sumbu X di 2,0 dan memotong di sumbu Y 0, negatif 2. Kalau tidak demikian berarti bukan fungsi fx sama dengan x dikurangi 2. Oke, bentuk grafik fungsi kuadrat hari ini coba kita kenal. Yang pertama, ada kemungkinan grafiknya seperti ini. Coba kita cermati, garisnya berupa lengkung, kurva lengkung, ya, namanya parabola. Dan parabolanya ini membuka ke bawah. Anak-anak, pada materi ini yang harus kita cermati ada 4 titik yang nanti mungkin membantu kita. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik B. A dan B ini titik perpotongan antara kurva dengan sumbu X, dan C adalah perpotongan kurva atau grafik dengan sumbu Y, dan P ini adalah titik yang tertinggi. Nah, titik tertinggi ini sehingga dinamakan sebagai titik balik. Kemungkinan grafiknya membuka ke atas seperti ini. A dan B perpotongan dengan sumbu X, C-nya perpotongan dengan sumbu Y, P-nya menjadi yang paling bawah, sehingga namanya titik balik minimum. Oke, gambaran kita nanti ke sini belajarnya. Kita lanjut anak-anak. Kita mengingat dulu bagaimana mencari nilai fungsi. Saya yakin anak-anak masih ingat, misalkan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Untuk X sama dengan 3, maka di sana X-nya diganti berapa? Iya, benar, diganti 3. Maka jadinya seperti ini. Nah, F3, berarti 3 kuadrat tambah 3 kurangi 6, hasilnya 6. Ini modal kita untuk menjawab, memahami grafik fungsi kuadrat. Oke anak-anak, sebagai pembelajaran hari ini, kita coba menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Dengan domainnya kita tentukan yaitu bilangan X, yaitu X lebih dari atau sama dengan negatif 2 kurang atau sama dengan 4 X elemen bilangan real. Untuk menggambar itu kita dibantu dengan membuat tabel. Oke anak-anak, kalian coba membuat tabelnya nanti sehingga bareng-bareng bisa mengikutinya. Baris yang paling atas itu adalah untuk nilai-nilai X dari negatif 2 sampai 4. Baris berikutnya adalah yang untuk X kuadrat, berikutnya negatif 2 kali X, berikutnya adalah negatif 3, kemudian Y, dan baris paling akhir adalah menyatakan sebuah koordinat X, Y. Contohnya untuk X sama dengan negatif 2, di situ sudah terisi 4. Dari mana itu 4? Yaitu dari negatif 2 pangkat 2. Berikutnya adalah 4. Dari negatif 2 kali negatif 2. Berikutnya isinya pastinya apa? Iya benar, negatif 3. Karena negatif 3 di situ adalah konstanta. Maka nilai Y adalah dari bentuk penjumlahan 4 ditambah 4 ditambah dengan negatif 3, maka diperoleh hasil Y sama dengan 5. Dari X negatif 2 mendapatkan Y sama dengan 5, maka
petunjuk bagi kita nanti mendapatkan sebuah titik dengan koordinat negatif 2,5. Untuk nilai X yang lain misalnya yaitu X sama dengan 2. Maka X kuadrat sama dengan 4, negatif 2 kali X hasilnya negatif 4, dan disusul negatif 3 karena konstanta, Y-nya berarti sama dengan negatif 3. Nah, koordinat yang kita maksud ketemu 2, negatif 3. Ini cara mendapatkan koordinat-koordinat titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat X kuadrat dikurangi 2X kurangi 3. Anak-anak bisa melengkapi tabel ini. Ya, bisa lengkapi dulu, oke. Sehingga masih ada berapa titik yang nanti kita dapatkan? Ada 5. Silakan. Oke anak-anak, jawaban kalian coba diperhatikan, kita cocokkan dengan pekerjaan yang sudah saya lakukan. Nah, ada negatif 2,5 yang saya contohkan tadi. Berikutnya negatif 1,0, 2, negatif 3, dan seterusnya. Dari titik-titik ini menjadi petunjuk bagi kita untuk bisa menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurangi 2X kurangi 3. Barangkali seperti ini gambarnya. Kita bisa lihat ada negatif 1,0, ada titik 1, negatif 4. Ya. Oke, kita cermati lebih jauh bagaimana grafik kita. Kita sandingkan antara tabel dan grafik kita. Coba dibandingkan grafik dan tabelnya. Anak-anak, ada beberapa hal yang menarik di sini. Yang pertama, ketika X sama dengan negatif 1, kamu cermati, coba. X sama dengan negatif 1, mendapatkan Y sama dengan 0, koordinatnya negatif 1,0. Nah, ini kalau saya beri nama A, maka A letaknya di sana. Ada di sumbu X, yaitu negatif 1,0. Kemudian yang kedua adalah ketika X sama dengan 3, menghasilkan Y-nya juga 0. Dua nilai X ini mengakibatkan nilai Y sama dengan 0, maka X yang seperti itu dinamakan sebagai pembuat 0. Ada berapa buat 0 tadi? Negatif 1 dan 3. Oke, titik yang kita dapatkan 3,0. Kalau saya beri nama titik B, ada di sana titik B itu. Berikutnya yang perlu kita cermati ketika X-nya 0. Kita dapatkan Y-nya adalah negatif 3 dan titiknya 0, negatif 3. Titik C, kalau kita beri nama di situ, C tampak sebagai titik potong grafik dengan sumbu Y. Iya, dia letaknya sepanjang sumbu Y. Oke anak-anak, berikutnya yang perlu kita cermati lagi, kamu lihat, ya, ada titik balik tadi ya. Titik balik terjadi ketika nilai Y yang paling kecil atau mungkin titik Y nilai Y yang paling besar. Di soal ini Y yang paling kecil yang terjadi yaitu negatif 4. Terjadi di mana? Yaitu ketika X sama dengan 1. Hasilnya negatif 4 untuk Y. Koordinatnya 1, negatif 4. Kita beri nama titik P. P betul sebagai titik balik. Dia sebagai titik yang paling bawah. Karena nilainya paling kecil. Oke anak-anak, kita lanjut. Ada beberapa informasi yang perlu ada penegasan di sini. Yang pertama, bahwa ada titik A, titik B, merupakan titik potong dengan sumbu X. Ya, sehingga grafik itu kelihatan sebagai memotong sumbu X di titik A dan titik B. Oleh karena apa? Tadi karena ada pembuat 0, yaitu negatif 1, dan X sama dengan 3. Kemudian yang kedua adalah grafik memotong di sumbu Y terjadi ketika X-nya 0, yaitu tadi di titik C 0, negatif 3. Berikutnya ada titik balik tadi. Titik baliknya titik P. 1, negatif 4, dia titik balik paling kecil atau titik balik minimum. Ya, minimum. Berikutnya yang sangat menarik di sini ada garis yang membagi grafik menjadi 2 sama. Garis ini
adalah garis X sama dengan 1. Coba kita gambar garisnya. Iya, benar ya, membagi kiri dan kanan sama. Nah, garis X sama dengan 1 itu menjadi sumbu simetri. Jelas anak-anak? Oke, hari ini kita cukupkan belajar kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikembangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.